Tunggu aku. Bersaing tebal muka. Siapa yang ditakuti Mileye? Dia tidak pernah punya lawan. Tak jauh dari situ, gadis berbaju hijau juga tercengang. Tentu saja dia tidak menyangka Mileye akan menjawab seperti itu. Dalam sekejap, dia tiba-tiba berjalan di depan Mileye. Jari telunjuknya dengan lembut mengangkat dagu Mileye, dan dia tersenyum jahat, bisa pose apa saja. Benarkah? Jelas, dia tidak mau mengakui kekalahan. Mileye memandang Jenny Lu, dan Jenny Lu berkata dengan suara rendah, "Kalian bermain, aku akan menonton." Mileye. Pada saat ini, gadis berbaju hijau berkedip, "Bagaimana kalau kita bermain bersama?" Mileye menggelengkan kepalanya, wanita ini benar-benar terlalu kuat. Alih-alih mengobrol dengan gadis berbaju hijau, dia malah duduk bersila di tanah dan melahap pil Inciset Waun. Sembuhkan diri. Pertempuran sengit sebelumnya tidak hanya melelahkan, tetapi juga melukai seluruh tubuhnya, terutama lengan, yang sekarang masih sedikit mati rasa. Prioritasnya sekarang adalah menyembuhkan diri. Karena Akademi Changmu dan dunia kegelapan akan memulai babak selanjutnya lagi suatu saat nanti. Jenny Lu, yang ada di sampingnya, tiba-tiba duduk di tanah, lalu bersandar di batu, dan kemudian mulai tidur. Tidur. Faktanya, dia tidak terluka, karena ketika dia bertarung dengan pria paruh baya sebelumnya, pria paruh baya itu hanya ingin menahannya, sehingga keduanya tidak bertarung mati-matian. Dia sih ingin, tetapi pria paruh baya itu tidak memberinya kesempatan sama sekali, hanya terus mundur, tetapi jika dia ingin pergi, pria paruh baya itu akan menyusulnya. Tidak terluka, hanya lelah dan ingin tidur. Gadis berbaju hijau melirik Jenny Lu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan lembut, "Tidak menikmati hidup sebagai Nona Lu yang nikmat, kamu malah keluar untuk menderita, tapi bagus juga, kamu sekarang jauh lebih kuat daripada dulu." Mengatakan itu, dia juga duduk, lalu bersandar pada tubuh Jenny Lu. Di sisi lain, Yanorling sedang duduk bersila di tanah dengan mata sedikit tertutup, bermeditasi dan mengatur napasnya. Dan di belakang beberapa orang, nafas Hansling dan yang lainnya semakin kuat. Di kota. Setelah Nadia Jiang kembali ke kota, dia segera kembali ke tendanya. Tepat setelah kembali ke tenda, seorang lelaki tua muncul dengan tenang. Orang tua itu membungkuk sedikit kepada Nadia Jiang. Negara Yue dan negara Chu awalnya akan menarik mundur pasukan, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tiba-tiba berhenti. Prajurit kedua negara itu ditempatkan tidak jauh dari perbatasan kerajaan Jiang, dan mereka belum mulai menyerang. Mata Nadia Jiang sedikit menyipit, kerajaan Dayun sudah menembak. Orang tua itu mengangguk, raja menduga hal yang sama. Meskipun kerajaan Dayun jauh dari kerajaan Jiang kita, jika mereka benar-benar ingin menembak kerajaan Jiang, takutnya. Omong-omong, dia melirik Nadia Jiang dan tidak mengatakan apa-apa. Nadia Jiang duduk di kursi dengan sedikit kesedihan di matanya. Kerajaan Dayun. Kerajaan terbesar di daerah Qingsu ini. Jika kerajaan Dayun benar-benar menembak kerajaan Jiang, nasib kerajaan Jiang. Kerajaan Ming. Di dalam istana, di aula tertentu, Tamo Tuoba mengenakan mantel berbulu yang sangat besar. Dia bersandar di kursi naga dengan setumpuk dokumen resmi di depannya. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melayang ke aula, dan setelah memasuki aula, bayangan itu melayang ke sudut gelap aula. Tamo Tuoba melirik ke sudut, "Bagaimana kabarmu?" Bayangan itu berkata, "Lapor yang mulia, kerajaan Tang telah dikalahkan, dan sekarang, kerajaan Jiang telah menahan Raja Melvin Tang kerajaan Tang dan Komandan Utama kerajaan Tang Gletwin Pei.
aku pikir kondisinya belum sepenuhnya dinegosiasikan, tetapi dua orang ini adalah di tangan mereka. Kerajaan Tang adalah daging bagi kerajaan Jiang, itu tergantung bagaimana kerajaan Jiang ingin memakannya. Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, katakan intinya. Bayangan itu membungkuk sedikit dan melanjutkan, bocah bernama Mileye memblokir serangan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Tango Tuoba berkata, kalian menyerang. Bayangan itu menggelengkan kepalanya, belum, karena tiba-tiba dua monster super dari benua Dewa Dataran Tengah menyerang. Namun, menurut penyelidikan kami, dunia kegelapan dan Akademi Changmu tidak akan berhenti, masih ada orang yang terus masuk ke wilayah kerajaan Jiang. Di antara mereka, mungkin ada orang dari kerajaan Dayun. Kerajaan Dayun. Mata Tango Tuoba sedikit menyipit, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Kerajaan Dayun, mengapa raja pendukung itu harus campur tangan dalam masalah ini? Berbicara tentang ini, setelah dia terdiam beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mungkinkah ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatukan seluruh Qingzu? Satukan Qingzu. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Tango Tuoba melihat bayangan di sudut, awasi kerajaan Jiang dan Mileye. Jika kritis, kamu dapat membantunya. Bayangan itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, jika menembak, aku khawatir akan menyinggung Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Menyinggung kedua kekuatan ini demi seseorang yang bukan dari kerajaan Ming, ini sepertinya bagi kerajaan Ming. Tango Tuoba tiba-tiba menyipitkan matanya seperti pisau. Kenapa, kamu perlu mengajariku cara melakukan sesuatu? Bayangan itu dengan cepat berlutut dengan satu lutut, bawahan tidak berani. Tango Tuoba menoleh ke belakang, Bibi Jiang. Suara itu terdengar, lalu seorang wanita tua dan seorang pria tua muncul di aula. Wanita tua itu membungkuk dalam-dalam kepada Tango Tuoba, Yang Mulia, hamba yang tidak mendisiplinkannya dengan benar. Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, memikirkan kerajaan Ming di hatinya, berbicara terus terang dan berani memprotes, harus diberi hadiah. Dia bisa pergi ke gudang teknik seni bela diri untuk memilih teknik seni bela diri. Mendengar ini, bayangan itu dengan cepat berkata, terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini, Tango Tuoba berkata lagi, kamu adalah seorang pembunuh, pelayan siap mati, bukan penasihat. Yang aku butuhkan adalah pedang untuk membunuh orang demi aku dan kerajaan Ning, bukan mulut. Setelah menerima teknik seni bela diri, keluar dari pengawal bayangan dan tunggu untuk observasi. Mendengar kata-kata Tango Tuoba, bayangan itu tercengang, lalu berlutut dengan cepat, dan hendak berbicara ketika Bibi Jiang tiba-tiba berteriak dengan marah, cepat mundur. Bayangan itu sedikit bergetar, lalu berbalik dan menghilang. Bibi Jiang memandang Tango Tuoba dan membungkuk sedikit, hambalah yang tidak mendisiplinkannya dengan baik. Tango Tuoba menggelengkan kepalanya, Diena masih muda, dia tidak bisa menangani hal-hal dengan benar, dia harus diberi hukuman. Dia sangat berbakat dan memiliki fisik yang istimewa. Dia memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Bibi Jiang diam-diam dapat mengamati, jika dia tidak tetap setia kali ini, dia bisa dibina sepenuhnya di masa depan. Wanita tua itu membungkuk dalam-dalam, dimengerti. Tango Tuoba menambahkan, kirim seseorang untuk memperhatikan kerajaan Jiang kapan saja. Pada saat-saat kritis, pengawal bayangan dapat membantu. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak dan tidak jadi bicara. Tango Tuoba berkata dengan lembut, aku tahu kamu memiliki kekhawatiran. Dengan membantu kerajaan Jiang dan membantu Mileye, maka akan menyinggung Akademi Changmu dan dunia kegelapan dan kerajaan Dayun. Namun, pernahkah kamu memikirkannya,
sekarang ini sudah tidak mungkin hanya masalah Mileye dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Berbicara tentang ini, dia bangkit dan melihat keluar aula di kejauhan. Struktur Qingzu mungkin akan berubah. Dibandingkan dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan, aku lebih suka mempercayainya. Kota pembatas dunia. Nadia Jiang keluar dari gerbang kota dan datang ke Mileye. Dia duduk di depan Mileye. Aku ingin mendengar pendapat kamu tentang sesuatu. Mileye memandang Nadia Jiang. Tentang apa? Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, Kerajaan Tang, sekarang ada pertengkaran di istana tentang bagaimana menangani Kerajaan Tang. Beberapa orang merebut dan meminta Kerajaan Tang untuk membayar banyak uang untuk menebus orang, sementara yang lain menginginkan Kerajaan Tang menjadi negara bawahan Kerajaan Jiang. Ada juga yang ingin membantai Kerajaan Tang sepenuhnya agar tidak pernah menjadi masalah di masa depan. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, bagaimana menurutmu? Mileye bertanya balik, bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Nadia Jiang memelototi Mileye, aku bertanya padamu. Mileye tertawa, aku tidak mengerti ini. Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu pikirkan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, biarkan mereka berdua pergi. Nadia Jiang tiba-tiba menatap Mileye, sedikit terkejut. Mileye berkata dengan lembut, biarkan Kerajaan Tang membayar banyak uang untuk menebus orang, itu akan membuat kekacauan internal Kerajaan Tang, bahkan terpecah belah, dan mereka akan semakin membenci Kerajaan Jiang dan itu akan memaksa mereka bernaung dengan Kerajaan Dayun. Adapun menghancurkan kerajaan, sekarang Kerajaan Jiang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Kerajaan Tang sepenuhnya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, jika kita tidak membiarkan mereka kembali, Kerajaan Dayun mungkin akan mengkultivasikan boneka di Kerajaan Tang, maka dua orang yang kita tangkap tidak akan ada artinya. Biarkan mereka kembali dan bersekutu dengan mereka. Persekutuan. Nadia Jiang memandang Mileye, dua kerajaan ini adalah musuh bebuyutan. Mileye menggelengkan kepalanya, situasi Kerajaan Jiang saat ini, kamu harus tahu. Kekuatan utama Kerajaan Tang masih ada, jika mereka menyerang kota pembatas dunia dengan segala cara, ditambah negara Yue, negara Chu, Kerajaan Dayun, situasi Kerajaan Jiang akan menjadi lebih parah lagi. Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, tapi bagaimana jika mereka memihak Kerajaan Dayun setelah mereka kembali? Mileye tersenyum, mereka pernah ditinggalkan oleh Akademi Changmu dan dunia kegelapan, dan mereka membayar mahal untuk itu. Aku yakin mereka tidak akan mengikuti Akademi Changmu lagi. Nadia Jiang menatap langsung ke arah Mileye, bagaimana jika mereka melakukannya? Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu hancurkan mereka lagi, hancurkan mereka sepenuhnya, dan buat Kerajaan Tang benar-benar hancur, katakan saja pada mereka, ini perkataan dariku. Nadia Jiang menatap Mileye lama, dan akhirnya, dia tiba-tiba berjalan di depan Mileye. Dia dengan lembut membelai luka di wajah Mileye. Kamu sebenarnya bisa pergi. Pergi. Mileye memang bisa pergi. Jika dia pergi, Master Alam Seribu Semesta tidak bisa menembaknya. Akademi Changmu dan dunia kegelapan tidak bisa membantunya sama sekali. Mileye tersenyum. Di sini, ada saudara-saudaraku, orang-orang yang aku sayangi, dan juga ada Akademi Changlan. Aku sudah berjanji pada Pak Tua Ji. Nadia Jiang tersenyum, bagaimana dengan aku? Mileye sedikit terpana, dan kemudian tersenyum, kamu juga seseorang yang aku peduli. Mulut Nadia Jiang terangkat sedikit, seberapa peduli kamu? Mileye berkata dengan serius, sangat peduli.
Nadia Jiang menatap Mileye lama, dan akhirnya, dia memeluk Mileye dengan lembut. Jika aku jatuh ke air bersama Ladia, siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Mendengar ini, Mileye memiliki garis hitam di seluruh wajahnya. Nadia Jiang tertawa, dia menepuk pelan pipi Mileye, dasar bodoh. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mengenakan baju besi perak, elegan dan anggun. Mileye menggelengkan kepalanya, apa yang dipikirkan wanita-wanita ini sepanjang hari. 1 jam kemudian, Raja Kerajaan Tang dan Gletwin Pei tiba-tiba meninggalkan kota pembatas dunia, dan mereka tiba di depannya Mileye. Melvin Tang melirik Mileye, "Selamat tinggal." Mileye mengangguk, "Hati-hati." Gletwin Pei berjalan ke arah Mileye, dan dia menatap lurus ke arah Mileye. "Apakah kamu tidak takut kami akan bergabung dengan Akademi Changmu dan Kerajaan Dayun setelah kami kembali?" Mileye menghadap Gletwin Pei, "Jika kamu percaya padaku, selama Kerajaan Jiang berdiri, Kerajaan Tang tidak akan binasa." Gletwin Pei berkata, "Bisakah kamu mewakili Kerajaan Jiang?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi aku bisa mewakili diri aku sendiri. Jika Kerajaan Jiang melanggar perjanjian, aku akan menjadi yang pertama menolak. Tentu saja, jika Kerajaan Tang melanggarnya, aku berjanji tidak akan ada Kerajaan Tang di dunia ini di masa depan." Gletwin Pei menatap Mileye dalam-dalam. Jika Kerajaan Jiang tidak melanggar perjanjian, Kerajaan Tang tidak akan melanggar perjanjian selama Gletwin Pei hidup. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Mileye dan yang lainnya. Pria berbaju hitam berjalan cepat ke Mileye. Dia memberi salam, "Tuan Muda Ye, negara Yue dan negara Chu tiba-tiba menyerang. Selatan dan timur Kerajaan Jiang telah diterobos. Prajurit kedua negara itu telah memasuki Kerajaan Jiang." Mileye sedikit mengernyit, "Kok bisa?" Pria berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kerajaan Dayun menembak." Pada saat ini, Nadia Jiang memimpin sekelompok kavaleri keluar kota. Nadia Jiang datang ke Mileye, "Aku pergi membantu." Mileye terdiam. Selain itu, Gletwin Pei tiba-tiba berkata, "Tuan Putri ke-9, jika kamu percaya padaku, aku bisa membawa pengawal pisau hitam dan Deat Kem bersama Tuan Putri ke-9. Nadia Jiang memandang Gletwin Pei, "Terima kasih." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Mileye, dan Mileye menghadapnya, "Tunggu aku." Nadia Jiang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan melihatmu dan mendengarkan suaramu sebelum aku mati. Jika tidak, aku akan mati penasaran." Bersambung.